Halo semuanya, selamat datang kembali di Cek Faktaid, channel yang selalu menghadirkan informasi akurat, netral, dan terverifikasi untuk Anda. Kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang tengah menjadi perhatian publik di dunia sepak bola Asia Tenggara yang melibatkan timnas Malaysia dan sejumlah pemain naturalisasi yang kini terjerat sanksi FIFA. Kasus ini bukan hanya menyangkut prestasi di lapangan, tetapi juga menyentuh aspek hukum, integritas, dan citra negara di kancah internasional. Sejak kemenangan 4-0 Malaysia atas Vietnam pada bulan Juni tahun 2025, berbagai pertanyaan muncul terkait legalitas pemain yang diturunkan, termasuk Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Su Vitor Brandao Figueiredo, Jan Irazabal Iraourgui, dan Hector Alejandro Havel Solano. FIFA menerima laporan terkait kelayakan bermain para pemain ini dan memulai investigasi yang akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dan 7 pemain yang terlibat. Pakar hukum Malaysia, Zamre Ibrahim, yang juga seorang pengacara berpengalaman, menegaskan bahwa bila terbukti benar, tindakan yang dilakukan FAM termasuk kriminal. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa dari aspek hukum, ketika kita menyebut pemalsuan dan penipuan, ini murni kriminal. Ini melibatkan seseorang yang mendapatkan sesuatu melalui penipuan. Orang-orang ini harus bertanggung jawab. Pernyataan ini memberikan tekanan serius pada FAM karena pelanggaran ini diatur dalam pasal 420 KUHP Malaysia tentang penipuan dengan ancaman hukum antara 1 sampai 10 tahun penjara, cambuk dan denda, serta pasal 468 yang mengatur tentang pemalsuan untuk penipuan dengan ancaman hukum maksimal 7 tahun penjara dan denda. FIFA sendiri menjatuhkan denda kepada FAM sebesar CHF 350.000 atau sekitar 7,3 miliar rupiah, sedangkan masing-masing pemain didenda CHF 2.000 atau sekitar 41 juta rupiah, serta dikenai larangan beraktivitas dalam seluruh kegiatan sepak bola selama 12 bulan. FAM, meskipun demikian, tetap menyatakan akan melakukan banding dan menegaskan bahwa mereka telah menyerahkan dokumen asli kepada FIFA. Kasus ini menjadi perhatian karena menggarisbawahi pentingnya integritas dan prosedur hukum yang benar dalam proses naturalisasi. Malaysia selama beberapa tahun terakhir memang agresif menggunakan strategi naturalisasi pemain asing untuk memperkuat timnas mereka. Beberapa pemain asing murni didaftarkan untuk memperkuat skuad, dan sebagian dari mereka langsung diturunkan di laga penting. Namun, pendekatan yang terkesan instan dan minim verifikasi hukum membuat mereka kini harus menghadapi sanksi serius. Dari perspektif hukum, ini bukan hanya soal pelanggaran administratif FIFA, tetapi juga potensi tindak pidana berdasarkan KUHP setempat, sehingga kasus ini memiliki dimensi yang lebih berat. Sementara itu, bila kita menoleh ke Indonesia, situasinya berbeda. Indonesia juga menerapkan strategi naturalisasi, tetapi dengan proses yang lebih tertib, legal, dan transparan. Setiap naturalisasi melewati jalur resmi dimulai dari pengajuan PSSI, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, hingga penetapan melalui keputusan Presiden. Nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Shin Patinama, hingga Tom He adalah contoh pemain yang berhasil dinaturalisasi melalui prosedur ini. Keunggulan sistem Indonesia terletak pada dasar hukum yang jelas dan keterlibatan lembaga negara secara formal, sehingga setiap pemain yang tampil di ajang internasional telah mendapatkan pengesahan resmi FIFA. Hal ini membuat keabsahan pemain naturalisasi Indonesia tidak diragukan dan tidak pernah muncul kasus pemalsuan dokumen seperti yang dialami Malaysia. Selain itu, Indonesia lebih mengutamakan pemain diaspora yang memiliki darah atau keturunan Indonesia. Strategi ini mempercepat proses legalisasi sekaligus memperkuat identitas nasional dalam skuad. Pemain keturunan merasa memiliki ikatan emosional dengan tanah leluhur mereka, sehingga motivasi bermain tidak hanya berdasarkan kontrak, tetapi juga rasa bangga membela negara. Pendekatan ini terbukti efektif meningkatkan kualitas tim nasional, sementara tetap menjaga integritas hukum dan hubungan dengan FIFA. Cek Faktaid menekankan bahwa perbedaan mendasar antara Malaysia dan Indonesia bukan hanya soal prestasi, tetapi juga soal proses. Malaysia terlalu fokus pada hasil instan tanpa memperhatikan prosedur legal dan ketentuan residensi FIFA,
sementara Indonesia menyeimbangkan ambisi olahraga dengan kepatuhan hukum dan etika internasional. Dalam jangka panjang, pendekatan Indonesia memberikan keuntungan reputasi dan stabilitas, sedangkan Malaysia kini menghadapi risiko besar berupa reputasi yang tercoreng, kemungkinan gagal tampil di Piala Asia 2027, serta sanksi administratif dan pidana bagi pemain maupun federasi. Dari perspektif hukum internasional, FIFA selalu menekankan bahwa setiap pemain yang dinaturalisasi harus memenuhi syarat hukum negara asal dan ketentuan FIFA, termasuk durasi residensi dan pengesahan resmi. Dalam kasus Malaysia, beberapa pemain diduga belum memenuhi syarat residensi minimal 5 tahun, namun tetap diturunkan. Ini menjadi dasar sanksi FIFA sekaligus dasar bagi pakar hukum seperti Zamri Ibrahim untuk menegaskan potensi kriminalitas dalam proses tersebut. Sanksi tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup larangan beraktivitas dalam sepak bola selama 1 tahun. Tindakan ini memberikan efek jera sekaligus menegaskan bahwa naturalisasi instan tanpa prosedur yang sah tidak bisa diterima di kancah internasional. Selain aspek hukum, kasus ini juga memiliki implikasi terhadap persepsi publik dan moral tim. Di Malaysia, sebagian besar penggemar merasa kecewa dan marah karena kemenangan 4-0 atas Vietnam kini terancam dibatalkan. Di sisi lain, di Indonesia, kasus ini menjadi bahan refleksi untuk memastikan sistem naturalisasi tetap tertib dan terstruktur. Banyak analis sepak bola Indonesia menekankan agar PSSI tetap menjaga integritas dalam setiap proses naturalisasi, mengingat reputasi dan keberlanjutan timnas sangat bergantung pada legalitas dan transparansi prosedur. Cekotek juga menyoroti bahwa naturalisasi dalam sepak bola pada dasarnya diperbolehkan oleh FIFA dan negara manapun selama prosedurnya sesuai hukum dan mendapat persetujuan resmi. Indonesia menjadi contoh bagaimana proses naturalisasi dapat berjalan lancar dengan tetap mematuhi aturan. Para pemain mendapatkan kesempatan tampil di ajang internasional tanpa merusak integritas tim atau merugikan federasi, sementara publik juga dapat menerima mereka sebagai bagian dari identitas nasional. Sebaliknya, skandal Malaysia menunjukkan risiko yang muncul jika prosedur dilewatkan atau dimanipulasi. Dalam konteks hukum Malaysia, sanksi ini juga mengingatkan bahwa pelanggaran administrasi FIFA bisa bersinggungan langsung dengan hukum pidana nasional. Pasal 420 dan Pasal 468 KUHP Malaysia menegaskan bahwa penipuan dan pemalsuan dokumen untuk memperoleh keuntungan adalah tindak pidana serius. Zamri Ibrahim menegaskan, apabila terbukti, tindakan FEM dan pemain terkait bukan sekadar pelanggaran olahraga, melainkan kriminal. Hal ini memunculkan tekanan ganda, baik dari federasi internasional, publik, maupun aparat hukum nasional. FEM, meskipun berencana mengajukan banding, harus tetap siap menghadapi kemungkinan konsekuensi hukum lebih lanjut. Dari sisi strategi olahraga, Indonesia menekankan kombinasi antara naturalisasi dan pembinaan pemain lokal. Pemain naturalisasi diintegrasikan dengan pemain asli untuk meningkatkan kualitas tim sambil tetap mematuhi aturan FIFA dan hukum nasional. Hal ini menjadikan sistem Indonesia lebih stabil dan berkelanjutan. Malaysia, sebaliknya, terlihat menekankan naturalisasi instan sebagai solusi cepat yang pada akhirnya menimbulkan risiko hukum, sanksi finansial, dan ancaman reputasi jangka panjang. Cekotek menilai bahwa pelajaran besar dari kasus ini adalah pentingnya keseimbangan antara ambisi prestasi dan kepatuhan hukum. Setiap negara yang ingin menggunakan strategi naturalisasi harus memastikan bahwa prosedur legal, persyaratan FIFA, dan prinsip integritas dijalankan dengan ketat. Prestasi instan tanpa prosedur yang benar tidak hanya berisiko di lapangan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Indonesia menjadi contoh positif bahwa naturalisasi dapat dilakukan secara sah, legal, dan efektif, sambil tetap memperkuat identitas nasional dan prestasi tim. Kita akan menuntaskan pembahasan mengenai implikasi hukum, perbandingan dengan Indonesia, serta pesan penting bagi publik dan penggemar sepak bola. Cekotek menekankan bahwa kasus ini bukan hanya tentang angka skor atau kemenangan di lapangan, tetapi tentang bagaimana sebuah federasi dan negara menegakkan hukum serta integritas dalam olahraga. Di satu sisi, Malaysia harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, mulai dari sanksi finansial, larangan aktivitas bagi pemain,
hingga potensi kasus pidana jika bukti pemalsuan dokumen terbukti. Di sisi lain, Indonesia menunjukkan bagaimana prosedur legal yang tertib, keterlibatan DPR dan Presiden, serta prioritas pada pemain keturunan atau diaspora menghasilkan sistem naturalisasi yang sah, transparan, dan diterima oleh publik serta FIIFA. Bila kita menelaah dampak lebih luas, perbedaan ini sangat mencolok. Malaysia kini berada dalam situasi genting. Kemenangan yang sempat dirayakan kini terancam dianulir, reputasi timnas Harimau Malaya dipertanyakan, dan kepercayaan publik terhadap federasi sedang menurun. Penekanan pakar hukum seperti Zamre Ibrahim menegaskan bahwa jika terbukti melakukan pemalsuan dokumen, tindakan ini bisa masuk kategori kriminal sesuai pasal 420 dan 468 KUHP Malaysia. Artinya, kasus ini bukan sekadar isu olahraga, tetapi juga menyangkut hukum pidana dengan ancaman penjara, denda, bahkan hukuman cambuk. Hal ini menjadi pelajaran bahwa proses naturalisasi harus mengikuti prosedur legal dan standar internasional, karena kegagalan mematuhi aturan bisa berdampak multidimensi, hukum, reputasi, dan moral publik. Di sisi lain, Indonesia berhasil menunjukkan bagaimana naturalisasi bisa berjalan lancar dan sah. Pemain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Ham He, dan lainnya dinaturalisasi melalui proses resmi, dengan pengesahan DPR dan keputusan Presiden, serta restu FIIFA. Strategi ini bukan hanya legal, tetapi juga efektif meningkatkan kualitas tim, membangun identitas nasional, dan menjaga hubungan baik dengan publik serta federasi internasional. Cekwaktaid menyoroti bahwa fokus pada pemain diaspora membuat proses lebih cepat dan sah, sekaligus memberikan pengalaman, etos kerja, dan nilai kebangsaan yang kuat dalam skuad. Pendekatan ini memperlihatkan keseimbangan antara ambisi prestasi dan kepatuhan hukum, sesuatu yang kini menjadi sorotan global ketika membandingkan dengan Malaysia. Sementara Malaysia menghadapi kritik keras karena proses naturalisasi mereka dianggap terburu-buru dan rawan manipulasi dokumen, Indonesia justru mendapat sorotan positif. Publik dan media internasional menilai sistem naturalisasi di Indonesia sah, transparan, dan berstruktur. Hal ini terlihat dari kinerja timnas dalam beberapa ajang internasional, termasuk lolos ke Piala Asia 2023 dengan performa yang menjanjikan. Para pemain naturalisasi Indonesia mampu beradaptasi dengan baik, tidak hanya dari sisi teknik, tetapi juga nilai kebangsaan dan komitmen terhadap negara. Dengan kata lain, sistem yang legal dan tertib menghasilkan keuntungan jangka panjang, reputasi federasi, kualitas tim, dan hubungan harmonis dengan FIIFA tetap terjaga. Cekwaktaid menekankan bahwa skandal Malaysia menjadi peringatan keras bahwa naturalisasi bukan sekadar soal menambah kekuatan instan. Integritas, kepatuhan terhadap regulasi, dan transparansi menjadi hal krusial. Pemain yang tidak memenuhi syarat residensi atau dokumen yang dimanipulasi bisa menyebabkan konsekuensi serius, dari denda hingga larangan beraktivitas, bahkan potensi pidana. Zamre Ibrahim menekankan pentingnya pertanggungjawaban dan setiap individu maupun organisasi yang terlibat dalam pemalsuan atau penipuan harus siap menghadapi konsekuensi hukum. Dalam konteks ini, olahraga, hukum, dan etika saling terkait sehingga setiap langkah dalam naturalisasi harus diperiksa secara menyeluruh. Selain aspek hukum, kasus ini juga memperlihatkan pentingnya manajemen reputasi dan komunikasi publik. Malaysia harus menjelaskan kepada publik dan FIIFA mengenai proses naturalisasi mereka, termasuk dokumen yang diserahkan, langkah banding yang ditempuh, dan bukti transparansi. Setiap kesalahan komunikasi atau ketidakjelasan bisa memperburuk citra, sementara Indonesia, dengan sistem yang tertata, dapat menjaga kepercayaan publik dan federasi internasional. Cekwaktaid menilai bahwa pembelajaran dari sini sangat penting bagi negara-negara lain yang juga menggunakan naturalisasi sebagai strategi, tidak cukup hanya fokus pada hasil di lapangan, tetapi proses legal, dokumentasi, dan integritas menjadi fondasi utama. Lebih jauh lagi, kasus ini mengingatkan bahwa naturalisasi dalam sepak bola adalah fenomena global. Banyak negara telah melakukannya, termasuk Qatar, Jepang, dan Jerman. Namun perbedaan mendasar adalah kepatuhan terhadap regulasi dan integritas proses. Indonesia berhasil mencontohkan bagaimana naturalisasi dapat menjadi instrumen positif,
meningkatkan kualitas tim tanpa merusak reputasi atau melanggar hukum. Malaysia, sebaliknya, menghadapi risiko bahwa prestasi instan yang diraih bisa berbalik menjadi beban hukum dan reputasi jika dugaan pelanggaran terbukti. Dalam hal ini, pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa pendekatan yang tertib, legal, dan transparan jauh lebih berkelanjutan dan aman daripada strategi instan yang mengabaikan aturan. Cek Fakta ingin menekankan juga bahwa setiap pemain naturalisasi membawa nama negara, bendera, dan harapan jutaan penggemar. Oleh karena itu, keputusan mengenai status mereka harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Integritas proses naturalisasi bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga soal kepercayaan publik dan citra negara di mata internasional. Pemain, federasi, dan pemerintah memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa langkah ini dilakukan secara sah dan etis. Secara keseluruhan, kasus Malaysia dan perbandingannya dengan Indonesia mengajarkan beberapa hal penting. Pertama, integritas dan hukum harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses naturalisasi. Kedua, transparansi dan keterlibatan lembaga resmi memastikan bahwa pemain yang dinaturalisasi memiliki legalitas dan pengesahan yang sah. Ketiga, mengutamakan pemain keturunan atau diaspora dapat mempercepat proses legal sekaligus memperkuat identitas nasional. Keempat, kegagalan mematuhi prosedur tidak hanya berdampak pada prestasi di lapangan, tetapi juga bisa menimbulkan konsekuensi hukum dan reputasi yang serius. Penutup dari Cek Fakta, bagi penggemar sepak bola dan publik secara umum, adalah bahwa skandal Malaysia harus menjadi peringatan bagi semua pihak. Naturalisasi bukanlah jalan pintas tanpa risiko. Integritas, prosedur legal, dan keterbukaan dengan FIFA adalah kunci agar strategi ini berhasil tanpa menimbulkan masalah hukum maupun reputasi. Indonesia, dengan pendekatan tertib dan legal, menjadi contoh positif di Asia Tenggara. Kedepan, setiap negara yang ingin memperkuat tim nasional melalui naturalisasi, sebaiknya mencontoh sistem yang transparan dan sah secara hukum, sambil tetap menjaga nilai sportivitas dan identitas nasional. Terima kasih telah menyimak video ini bersama Cek Fakta. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak orang mendapatkan pemahaman utuh dan objektif mengenai kasus ini. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah menurut Anda sebuah negara sebaiknya mengutamakan pemain lokal? Atau sah-sah saja memanfaatkan pemain asing selama prosesnya legal? Kami di Cek Fakta sangat menantikan diskusi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana fakta dan integritas selalu menjadi prioritas kami.